Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Di video kali ini, aku rencananya itu akan menunjukkan video aku beres-beres dapur aku yang super duper berantakan. Tapi sebelumnya, ini akan ada video tentang pesta ulang tahun dari kakak teman anak aku ya. Jadi ini kita lagi bikin pesta di rumahnya, anak ini ulang tahun yang ke-8. Namanya adalah Alexa. Pesta ulang tahun Alexa ini didominasi dengan warna ungu ya teman-teman. Jadi hiasannya warna ungu, balonnya warna ungu, cake-nya warna ungu, baju-baju yang dipakainya pun warna ungu, sampai goodie bag-nya pun juga berwarna ungu, beserta juga dengan undangannya. Dan untuk kue ulang tahun Alexa, kali ini salah satu kuenya itu aku yang buatkan ya. Jadi mamanya Alexa itu pesan sama aku kue warna ungunya. Lalu kemudian itu kita berpesta deh di rumah Alexa. Nah untuk kuenya itu yang ada emas-emasnya ya teman-teman yang aku buat. Seneng banget, acaranya tuh meriah banget dan semuanya happy, termasuk juga dengan bocil aku tentunya ya. Jadi bocil aku di sini, aduh dia tuh udah kayak adiknya Alexa aja nih teman-teman. Dia duduk di depan bareng dengan adik-adiknya Alexa dan ya gitu deh ya, namanya juga mungkin karena dia sudah terbiasa ya teman-teman dengan adiknya Alexa, karena memang mereka kebetulan itu berteman dekat dan karena juga dengan Alexa pun juga sudah cukup dekat. Jadi sepertinya anak aku sudah merasa bagian lah ya dari keluarganya Alexa ini. Pesta ulang tahunnya meriah banget, semuanya happy dan ini masing-masing anak itu dikasih bando balon teman-teman, tuh lucu banget ya. Ini acara foto bersama. Kalau untuk bandonya anak cewek dikasih warna pink, anak cowok dikasih warna kuning. Nah, di sini Alexa tadi baru aja suapin mama papanya untuk kue ulang tahun yang udah dipotong. Kita udah nyanyiin selamat ulang tahun, Alexa udah tiup lilinnya. Dan sekarang ini lagi lanjut untuk acara kuis. Jadi, acara ulang tahun Alexa itu benar-benar seru banget karena mamanya Alexa juga menyiapkan hadiah untuk kuis teman-teman. Jadi untuk teman-temannya Alexa ataupun juga teman-teman adiknya nih, jadi memang ada beberapa teman adiknya yang diundang juga ya ke pestanya. Nah, jadi kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan itu akan dikasih hadiah lagi. Wah, pokoknya teman-teman super duper kenyang banget dari pesta ulang tahun Alexa ini. Sangat menyenangkan sekali pesta ulang tahunnya yang diadakan di rumah Alexa. Makanannya melimpah ruah, acaranya seru, dan juga goodie bag-nya isinya banyak banget teman-teman dan juga bagus banget. Nah ini mamanya Alexa juga menghias pesta ulang tahunnya ini sendirian ya teman-teman. Jadi mamanya Alexa ini dia tuh superwoman kalau menurut aku, karena dia punya anak 3, rumahnya besar, dan dia pegang semua pekerjaan rumah tangga sendirian, termasuk ngajarin anak dan juga mengantar jemput anaknya ke sekolah ataupun juga ke les. Nah luar biasa banget kan ya teman-teman. Semoga kita para ibu yang baik itu ibu rumah tangga full di rumah ataupun juga yang bekerja, pokoknya untuk semua ibu rumah tangga, semoga kita sehat-sehat dan juga kita selalu happy ya mom. Selalu tetap semangat walaupun pekerjaan rumah tangganya itu numplek kayak apapun. Gak peduli ya mau anaknya 1, anaknya 2, anaknya 3 ataupun lebih dari itu. Pokoknya kalian semua itu adalah ibu rumah tangga yang super duper hebat mom.
Acaranya masih berlanjut nih Mom untuk pesta ulang tahunnya Alexa. Kuisnya masih berlanjut dan tadi bisa dilihat ya, ada juga yang berhasil menjawab kuisnya dan juga mendapatkan hadiahnya. Yang menyenangkannya juga nih, hadiahnya itu bisa kita pilih sendiri jadi disesuaikan dengan kesukaan anaknya masing-masing. Oke, ini udah mulai dengan pembagian nasi kuning dan ini adalah goodie bag-nya. Isian goodie bag-nya penuh ya Mom. Jadi kalau datang ke pesta ulang tahunnya Alexa ini, datang dengan hanya membawa kado aja ataupun tidak membawa kado karena tidak diharuskan ya oleh mamanya Alexa. Itu kita pulangnya kenyang Mom. Jadi dibagiin ada nasi kuning, ada jeko, ada goodie bag. Wah, pokoknya betul-betul pesta ulang tahun yang sangat menyenangkan sekali. Selamat ulang tahun ya kakak Alexa, semoga panjang umur, kakak tambah pinter, jadi anak baik, jadi kakak yang baik, dan juga jadi anak kebanggaan dari mami papinya, amin. Nah ini udah berlanjut sekarang ke acara pembagian goodie bag. Udah saatnya hampir pulang nih teman-teman. Dan Alexa pengen membagikan sendiri langsung goodie bagnya kepada teman-temannya. Jadi ya Alexa ini dia itu adalah anak yang suka banget berbagi teman-teman. Dan memang dia itu baik banget. Wah pokoknya it's really nice to know you Alexa. Dan lanjut nih teman-teman, masih juga dengan kue ulang tahun. Kue Alexa mirip seperti ini ya teman-teman yang aku buat, cuma kuenya itu lebih tinggi. Jadi memang dia itu ada 4 slice. Nah kalau untuk kue yang ini kebetulan ada orderan kue ulang tahun. Ini juga kuenya sangat berkesan sekali. Ini besoknya ya teman-teman dipesan setelah aku buatkan untuk kue ulang tahunnya Alexa. Jadi memang agak super sibuk gitu ya karena cukup menyita waktu juga teman-teman untuk membuat kue ulang tahun sendirian di rumah. Nah kenapa aku bilang kue ini spesial? Karena kue ini adalah kue ulang tahun yang aku buat kedua kalinya ya untuk Oma Mary. Tahun lalu Oma Mary ulang tahun ke-90 dan puji Tuhan tahun ini Oma Mary ulang tahun ke yang 91. Wow, panjang umur sekali Oma Mary, Tuhan sangat memberkati Oma. Panjang umur ya Oma, sehat selalu. Nah teman-teman, sekarang sudah waktunya aku mau beres-beres dapur. Bisa dilihat kan betapa dapurnya itu super duper berantakan sekali, hancur banget. Karena memang kalau bikin orderan kue itu dan juga tetap menjalankan pekerjaan ibu rumah tangga ya untuk memasak dan menyiapkan bekal ya seperti ini teman-teman, banyak banget yang namanya piring kotor. Dan sekarang aku mau langsung coba bersihkan dulu nih dapur aku, dan yang pertama aku lakukan itu adalah langsung cuci piring dulu. Numpuk banyak banget teman-teman karena memang buat kue ulang tahun itu agak lama ya kalau untuk aku pribadi. Karena apa? Bikin base cake-nya dulu kan, setelah itu baru bikin buttercream-nya. Buttercream-nya semuanya aku bikin sendiri, jadi memang waktunya cukup lama. Karena itu juga cuciannya juga cukup banyak gitu ya. Memang agak berbeda dengan kalau misalkan kita beli buttercream yang udah jadi. Cuma kalau bikin sendiri itu aku lebih puas ya, karena aku lebih tahu ingredients apa yang aku masukkan dan juga bisa menakar sebenarnya sampai semanis apa sih dari buttercream itu yang pengen kita buat gitu ya untuk pelanggan kita. Ini aku udah mulai menata dan langsung aku lanjut lagi nih teman-teman cuciannya karena memang banyak banget ya. Jadi ada loyang mixer, akan ada panci-panci, gelas, piring, sendok, dan juga peralatan baking lainnya ya teman-teman. Karena memang semuanya itu terpakai. Untuk bakers ataupun tukang kue pasti udah ngerti banget ya. Kalau kita bikin orderan orang itu pasti banyak banget piring kotornya. Dan ya memang begitulah ya teman-teman. Itu kenapa kalau misalkan kita jualan kue, memang yang namanya upah kita mencuci piring ini juga memang harus diperhitungkan gitu ya dalam nilai jualnya atau harga jualnya. Karena kan ini juga termasuk lelah ya, begitu juga dengan biaya airnya. Jadi biasanya itu semua akan dihitung masuk dalam biaya produksi teman-teman.
Jujur untuk kue ulang tahun sebetulnya aku tidak membuatnya sesering waktu awal-awal pandemi ya, atau 2 tahun awal pandemi. Karena apa? Karena memang mungkin sekarang kan orang udah lebih suka jalan keluar lihat dulu kuenya gitu ya, ketimbang beli online. Masih ada beberapa teman-teman yang beli 1 2 gitulah ya. Tapi memang tidak sesering waktu pandemi. Tapi ya nggak apa-apa sih ya, karena aku juga jujur emang agak keteteran ya, karena kan memang harus mengurus anak. Jadi ya memang sebisanya aja. Nah teman-teman, udah habis cuci piring, aku mau beresin dulu nih untuk meja dapurnya. Karena apa? Karena nanti setelah aku beresin dapur, itu aku mau langsung lanjut masak. Nah karena memang udah capek ya teman-teman, seharian beraktivitas di luar, nganterin anak dan juga nungguin di sekolah. Jadi ini tuh benar-benar udah capek banget sebetulnya. Tapi sebelum masak, aku pengen dapur aku itu bersih dulu dan juga rapi. Nah, buat kali ini aku masih sama seperti yang sebelumnya. Aku bersihinnya dulu nih teman-teman dengan pembersih kaca aja. Karena kebetulan juga memang stok baking soda aku itu habis ya. Jadi biasanya aku selalu bersihkannya itu pakai baking soda yang aku campurkan dengan sedikit perasan jeruk nipis dan juga air hangat. Tapi kalau misalkan memang udah capek banget dan nggak sempet ataupun stok baking sodanya habis, ya udah aku pakai pembersih kaca aja teman-teman. Tapi kalau untuk kompor, ini aku nggak berani pakai terlalu banyak ya teman-teman. Jadi memang sedikit aja, yang penting dia bisa keset dan juga bersih. Tapi jangan bersihin kompor tanam kaca seperti ini, itu hanya dengan air aja ya teman-teman. Kalau bisa sih sebetulnya dengan baking soda sama campuran jeruk nipis itu, karena itu yang jauh lebih aman. Nah ini aku mulai membersihkan nih untuk kompornya dan juga untuk tungkunya aku keluarkan dulu. Aku lapin dulu nih teman-teman, biar nanti kalau masak itu kompornya udah bersih, hatinya juga jadinya tuh lebih senang gitu ya, karena ngelihat kompornya bersih. Kalau kita masak dengan kompor yang bersih, tentu aja hati kita jadi lebih senang ya teman-teman. Ada yang samaan gak ya kayak aku? Kalau misalkan ada yang sama kayak aku, masaknya itu pengen kompornya dalam kondisi yang bersih, yuk teman-teman tulis komentar kalian di kolom komen ya, dan nanti aku akan jawab ataupun juga akan memberikan tanggapan. Lanjut nih teman-teman, tadi di sisi yang sebelah kanan, sekarang aku mau bersihin di sisi yang sebelah kiri dari kompor. Di sini aku bersihin lagi dengan menggunakan pembersih kaca itu ya. Dan ini adalah bagian terakhir dari aku bersih-bersih dapur ya teman-teman. Karena udah selesai, aku mau langsung lanjut masak nasi dulu. Untuk beras kali ini aku pakai beras santap. Ini adalah produk dari Berasku SSP Official teman-teman. Jadi untuk beras ini adalah beras dengan harga yang paling ekonomis, pulen, enak dan sehat tanpa pengawet. Beras ini diproses secara higienis menggunakan mesin modern, sehingga berasnya itu bersih, higienis dan tentunya memenuhi standar mutu halal teman-teman. Jadi teman-teman, beras sehat dan enak ya beras santap. Untuk buah hati dan juga suami, ibu kasih yang terbaik. Berhubung stok beras aku memang lagi habis nih di tempat beras, ini aku langsung curahkan aja, masukkan ke dalam tempat berasnya ya teman-teman. Beras ini tidak berbatu ya teman-teman, dia juga tidak berkutu. Pokoknya sangat menyenangkan masak dengan menggunakan produk dari Berasku SSP Official ini teman-teman. Nah teman-teman, untuk saat ini itu lagi ada program kupon. Jadi program kupon ini itu akan diundi setiap 2 minggu sekali. Dan tentunya teman-teman yang beruntung nanti bisa langsung lihat aja di Instagramnya dari Berasku SSP Official ya teman-teman. Untuk hadiahnya, teman-teman akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar 20.000. Yuk langsung teman-teman cus dibeli aja, siapa tahu kita yang beruntung kan? Aku masak 3 cup untuk kali ini teman-teman, dan juga ini aku langsung cuci berasnya ya. Berasnya tuh memang betul-betul enak dan pulen banget teman-teman.
Ini adalah bulan kedua aku menggunakan beras santap produk dari berasku SSP Official. Jadi sudah terbukti ya teman-teman untuk kualitasnya dan tidak diragukan lagi. Berasnya juga kalau misalkan kita simpen nih dan besoknya baru kita panasin lagi, itu dia tidak berubah warna ya teman-teman. Betul-betul beras yang sangat recommended banget. Nah ini dapurku udah kinclong, udah rapi, aku tinggal nunggu aja nih teman-teman sampai berasnya ini masak ya atau tanak. Sekarang bisa dilihat kalau kondisi dapurku ini sudah lebih celing-celing daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kotor dan juga penuh dengan piring-piring yang kotor nih teman-teman, yang betul-betul memenuhi seluruh meja dapur. Sekarang udah nggak lagi, jadi mejanya itu udah bersih dan juga sudah tertata rapi. Untuk kompornya juga udah bersih dan juga udah kinclong. Pokoknya kalau udah capek beres-beres, kita ngeliatin hasil kerjaan kita pasti langsung plong deh ya. Nah di sini juga bisa dilihat kalau piring-piringnya itu udah selesai aku cuci dan sedang aku tiriskan ya. Teman-teman, ini berasnya udah mateng dan sekarang aku mau coba aduk dulu. Yuk mari deh kita lihat sama-sama ya, beneran pulen gak sih beras ini? Nah, gimana? Bisa terlihat kan kalau beras ini itu betul-betul pulen. Beras ini cocok teman-teman mau dipakai untuk berjualan ataupun juga untuk konsumsi pribadi di rumah ya. Berasnya betul-betul recommended banget, apalagi harganya itu kan benar-benar terjangkau ya. Jadi untuk teman-teman nih yang belum pernah cobain produk dari berasku SSP Official, cus deh teman-teman, cobain deh ya. Untuk teman-teman yang pengen samaan sama aku, kalian bisa langsung klik aja link yang aku bagikan di description box. Karena akan ada link pembelian yang aku bagikan dari produk berasku SSP Official, baik untuk beras santap ataupun untuk beras yang cap ikan koki hoki. Sekarang aku mau lanjut masak. Aku ingin buat onigiri, teman-teman. Jadi di sini aku pakai tuna kaleng aja. Dan pertama ini aku mau tumis bawang putih cincang. Bawang putihnya aku pakai 2 buah, teman-teman. Kita akan tumis sampai harum. Setelah itu aku akan pakai seperempat bawang bombay yang aku cincang-cincang juga kotak-kotak ya, teman-teman. Setelah itu kita akan masukkan ikan tunanya. Nah untuk minyaknya itu aku tiriskan, jadi ikan tunanya aja yang aku masukin, tidak dengan minyaknya. Kita tumis sebentar, lalu setelahnya kita akan masukkan kaldu jamur dan juga sedikit lada bubuk atau merica bubuk, teman-teman. Kalau misalkan pengen pedas, dicampurin juga dengan cabai rawit juga it's okay sih menurut aku ya. Tapi dikarenakan anak aku juga akan makan, aku nggak pakai cabai rawit di sini. Selanjutnya kita akan masukkan mayones sebanyak 3 sendok makan. Kita akan aduk rata dengan tunanya sampai semuanya tercampur. Nah kalau misalkan teman-teman nggak mau campurkan dengan cabai rawit, bisa juga dicampurkan dengan saus yang pedas ya. Oke, ini nasinya aku udah taruh dan setelah itu kita akan cetak. Aku pakainya yang simple aja ya, langsung aku pakai dengan cetakan onigiri. Bentuknya seperti ini, tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya, teman-teman bisa buat kayak model nasi kepal gitu aja. Jadi bentuknya bulat-bulat, baru setelah itu akan dibentuk menjadi bentuk segitiga. Itu bisa kok ya. Tapi usahakan nasinya masih hangat ya teman-teman, jadi lebih mudah untuk dibentuk. Nah di sini aku udah masukin tadi nasinya. Setelahnya kita masukkan sedikit tunanya ataupun pokoknya tunanya sesuai dengan selera ya. Setelah itu kita akan tutup kembali dengan nasinya. Ini aku sudah keluarkan dan setelah itu aku campurkan dengan nori yang sudah aku potong-potong sepanjang itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi buat untuk nasinya kita masukin dan untuk cetakannya di sini aku tidak oleskan dengan apapun ya, dikarenakan memang nasinya masih hangat jadi cukup mudah untuk kita keluarkan. Serta untuk tunanya juga kan walaupun minyaknya sudah ditiriskan, tapi dia masih tetap agak berminyak. Itu juga cukup membantu ketika kita keluarkan onigirinya itu jadi lebih mudah teman-teman. Nah aku lebih suka membuat onigiri sendiri ya ketimbang beli, walaupun memang kalau beli aku sebetulnya jarang sih ya, baru 2 kali sih aku beli.
Cuma aku lebih suka buat sendiri karena apa? Isiannya bisa kita atur teman-teman sebanyak apa. Dan juga rasanya kita bisa cicip dulu nih ikan tunanya. Enak gak sih gitu ya. Dan ini masih lanjut, aku rencananya aku buat 4 buah dulu nih teman-teman. Ini untuk bocil aku makan malam. Jadi dia request minta sama aku, "Mami minta dibuatin onigiri dong," gitu ya. Makanya aku nggak pakai cabai. Dan supaya dia tambah gemoy, di sini aku kasih tusukan bento bentuk kacamata seperti ini teman-teman. Nah, gimana? Udah cukup lucu kan? Nah, penampakannya jadi seperti ini ya. Bagian tengahnya di situ bisa kita lihat kalau ada ikan tunanya. Yuk teman-teman yang tertarik, langsung ikutan aja buatin seperti ini. Rasanya enak banget teman-teman, asli deh ya, nggak pakai bohong. Kalian kalau memang suka sama onigiri, lebih baik kalian coba buat sendiri. Karena cara buat itu simple banget, tapi rasanya itu recommended, betul-betul enak banget teman-teman. Anak aku aja itu benar-benar suka banget dengan onigirinya. Jadi gimana? Kalian tertarik buat seperti aku? Cus langsung masuk dapur deh ya. Dan ini buktinya kalau onigirinya itu langsung laris manis sama si bocil aku. Dan untuk keesokan harinya, di sini aku buatkan bekal untuk anak aku masih berupa onigiri. Yes, karena memang sesuka itulah dia dengan onigiri ini. Dan teman-teman, sekian ya video aku kali ini. Terima kasih banyak kalian sudah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Dan semoga bisa cukup bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.